Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Salsabila, NIM 1930 106019. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hewan dan lingkungannya serta faktor pembatas, yaitu sebagai salah satu tugas mata kuliah ekologi hewan yang diampu oleh Ibu Dwirini Kurnia Fitri. Nah baik, sebelum kita masuk ke materi inti pembahasan kita pada kali ini, kita singgung sedikit mengenai hewan dan lingkungan hewan. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan hewan dan apa yang dimaksud dengan hewan itu sendiri? Baik, hewan adalah suatu organisme yang bersifat motil. Nah, arti bersifat motil ini yaitu organisme atau hewan yang dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, gerakan si hewan atau organisme ini disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Dan sedangkan lingkungan hewan itu ialah semua faktor biotik hidup dan abiotik faktor tak hidup yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu permodelan dalam ekologi hewan dan aspek-aspek terapan ekologi hewan. Nah, sebelum kita masuk menyinggung tentang permodelan dalam ekologi hewan dan aspek-aspeknya, kita bahas dulu apa itu ekologi. Jadi, kata ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi ekologi ini bisa kita artikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekologi hewan itu sendiri ialah merupakan suatu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari interaksi antara hewan dengan lingkungannya, baik itu abiotik dan abiotik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang meliputi sebaran atau distribusi maupun tingkat kelimpahan hewan tersebut. Nah, ekologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, autekologi. Autekologi ini membahas pengkajian tentang individu atau organisme atau spesies yang mengenai aspek-aspek ekologi individu-individu atau populasi suatu spesies hewan. Kedua, sinekologi, yaitu membahas pengkajian tentang golongan atau kumpulan organisme dengan berbagai interaksi antar populasi yang terjadi di dalam satu komunitas. Kepentingan dan permodelan ekologi hewan. Permodelan ekologi pada dasarnya ialah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya dan telah disempurnakan. Nah, permodelan ekologi ini disusun dalam menghadapi berbagai kondisi alam atau lingkungan yang terus-menerus berubah atau kita sebut dengan dinamis. Kita masuk ke konsep kedua atau pembahasan selanjutnya, yaitu konsep faktor pembatas. Faktor pembatas ialah bahan atau faktor penting yang dalam keadaan minimum dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Menurut Samingan tahun 1994, untuk dapat bertahan dan hidup dalam keadaan tertentu, maka suatu organisme itu harus memiliki bahan-bahan yang penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum minimum
Liebig dan toleransi Salford. Nah, yang pertama yaitu hukum minimum Liebig. Untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme membutuhkan unsur-unsur esensial yang jenis dan jumlahnya itu tergantung spesies dan keadaan. Nah, dalam keadaan mantap, unsur esensial yang tersedia dalam keadaan mendekati minimum cenderung merupakan faktor pembatas. Nah, hukum Liebig minimum atau sering juga kita sebut dengan hukum Liebig atau hukum minimum adalah suatu prinsip yang dikembangkan dalam ilmu pertanian oleh Karl Sprengel tahun 1850 dan kemudian dipopulerkan oleh Justus von Liebig. Nah, ini pernyataan bahwa pertumbuhan tidak ditentukan oleh total sumber daya yang tersedia, tetapi oleh sumber daya yang paling langka atau faktor pembatas. Undang-undang tersebut telah ditetapkan pada populasi biologis dan model ekosistem untuk review faktor-faktor seperti sinar matahari atau mineral nutrisi. Pada keadaan yang kritis, bahan-bahan pendukung suatu kehidupan organisme yang tersedia dalam jumlah minimum bertindak sebagai faktor pembatas. Yang kedua yaitu selanjutnya hukum toleransi Salford. Keberhasilan organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif dan kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi organisme. Konsep hukum toleransi Salford yang berbunyi, setiap organisme mempunyai batas maksimum dan minimum ekologis yang merupakan batas-batas dari kisaran toleransinya. Nah, hukum toleransi Salford ini menyatakan bahwa untuk setiap faktor lingkungan, suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan maksimum yang mampu diterimanya. Di antara kedua harga ekstrim tersebut merupakan kisaran toleransi dan di dalamnya terdapat sebuah kondisi yang optimum. Nah, dengan demikian setiap organisme itu hanya mampu hidup pada tempat-tempat tertentu saja, yaitu tempat yang cocok diterimanya atau cocok dan yang dapat diterimanya. Di luar daerah tersebut, organisme itu tidak dapat bertahan hidup dan disebut dengan daerah yang tidak toleran. Baik, sekian penjelasan mengenai hewan dan lingkungannya dari saya.